Shalom, perkenalkan nama saya Putri Wulandari Sara. Saya adalah seorang mahasiswa semester 2 di kampus STT Inti Makassar dengan nomor mahasiswa 21913777. Dalam video ini, saya akan memberikan beberapa materi mengenai metode penelitian dan karya tulis ilmiah. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and share. Jadi, saya akan menjelaskan beberapa hal penting tentang metode penelitian dan karya tulis ilmiah. Kita akan memasuki dalam pendahuluan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, perkembangan ilmu pengetahuan telah mengubah sejarah, peradaban, manusia menjadi lebih modern. Para ilmuwan berhasil mengembangkan pengembangan ilmu pengetahuan karena mereka bekerja secara sistematis, jujur, dan disiplin. Mereka mengembangkan semua keterampilan yang mereka miliki. Keterampilan itu dinamakan keterampilan proses. Seseorang yang ingin mempelajari sains diharapkan dapat menggunakan dan melatih keterampilan proses yang dimilikinya sehingga dapat terbentuk suatu sikap ilmiah dalam menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan berikut. Metode ilmiah adalah langkah-langkah sistematis dan teratur yang digunakan dalam rangka mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Metode ilmiah diperlukan dalam melakukan suatu penelitian. Mengapa harus melakukan penelitian? Penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan rasa ingin tahu manusia terhadap suatu kejadian atau gejala alam tertentu. Ilmu pengetahuan terus berkembang karena para ilmuwan tak berhenti mencari tahu dan meneliti mengenai gejala-gejala alam yang terjadi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas mengenai struktur penelitian dan penulisan ilmiah, teknik penulisan ilmiah, teknik notasi ilmiah. Yang pertama yaitu permasalahan. Masalah yang akan dibahas dalam makalah, contohnya yaitu bagaimana struktur penelitian dan penulisan ilmiah. Yang kedua, bagaimana teknik penulisan ilmiah. Dan yang ketiga, bagaimana teknik notasi ilmiah. Selanjutnya yaitu tujuan. Contoh tujuan dari makalah yaitu yang pertama, memberikan penjelasan mengenai struktur penelitian dan penulisan ilmiah, memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan ilmiah, dan yang terakhir memberikan penjelasan mengenai teknik rotasi ilmiah. Kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu bagian A, definisi penelitian. Penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup sikap formal dan intensif. Karakter normal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil yang diakui bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketetapan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, memecahkan problem, melakukan hubungan sebab akibat, dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Beberapa karakteristik penelitian sengaja ditekankan oleh para ilmuwan. Penelitian berbeda dengan kegiatan yang menyangkut tugas-tugas wartawan dan biasanya meliput dan melaporkan berita atas dasar fakta. Pekerjaan mereka belum dikatakan penelitian karena tidak dilengkapi dengan karakteristik lain yang mendukung agar dapat dikatakan hasil penelitian, yaitu karakteristik mendasar pada teori yang ada dan relevan dan dilakukan secara intensif dan dikontrol dalam pelaksanaannya. Penelitian dapat pula diartikan sebagai cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis, mengikuti aturan-aturan metodologi, misalnya observasi secara sistematis, dikontrol dan berdasarkan pada teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang ada. Bagian B yaitu tujuan penelitian. Tidak semua kegiatan penelitian itu memerlukan biaya, tenaga, dan waktu. Dalam kegiatan penelitian, memang mengandung kegiatan yang sulit dan melelahkan.
tetapi penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti. Beberapa tujuan peneliti diantaranya yang pertama, memperoleh informasi baru. Penelitian biasanya akan berhubungan dengan informasi atau data yang masih baru jika dilihat dalam aspek walaupun mungkin saja suatu data atau fakta tersebut telah ada dan berada di suatu tempat dalam waktu lama. Apabila fakta tersebut baru diungkap dan disusun secara sistematis oleh seorang peneliti pada saat itu, maka dapat dikatakan bahwa data peneliti tersebut dikatakan baru. Contohnya, data yang sering ditemui dalam kondisi tersebut misalnya adalah fakta sejarah yang diperoleh di sebuah situs desa. Hasil-hasil temuan tersebut menurut para ahli arkeologi dalam peninggalan pada zaman Mataram kuno. Yang pertama yaitu mengembangkan dan menjelaskan. Dalam melakukan pengembangan dan usaha menjelaskan melalui teori yang didukung sikap formal dan intensif. Karakter normal dan intensif karena mereka terikat dengan aturan, urutan maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketetapan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil. Selanjutnya itu menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Tujuan penelitian ini penting dalam aspek akademika karena dengan memiliki kemampuan yang mencakup menerangkan, memprediksi, dan mengontrol sesuatu dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut adalah ahli yang memiliki kelebihan apabila dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya itu struktur penelitian dan penulisan ilmiah. Sebenarnya banyak sekali bentuk dan cara penulisan ilmiah yang dapat kita temui dengan berbagai pedoman penulisan. Bentuk luarnya biasanya berbeda namun jiwa dan penelaraannya adalah sama. Dengan demikian, maka yang lebih penting adalah bukan saja mengetahui teknik-teknik pelaksanaannya, melainkan memahami agar dasar pikiran yang melandasinya bagi seorang peneliti ilmiah pada hakikatnya merupakan operasionalisasi metode ilmiah dalam kegiatan keilmuan. Demikian juga penulisan ilmiah pada dasarnya merupakan argumentasi penalaran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan. Untuk itu, mutlak diperlakukan penguasaan yang baik mengenai hakikat keilmuan agar dapat melakukan penelitian dan sekaligus mengomunikasikannya secara tertulis. Demikian juga bagi seorang penulis ilmiah yang baik, tidak jadi masalah apakah hipotesis ditulis langsung setelah perumusan masalah, tempat mana akan dinyatakan. Struktur penulisan ilmiah yang secara logis dan kronologis mencerminkan kerangka penalaran ilmiah. Pembahasan ini ditujukan bagi mereka yang sedang menulis tesis disertai laporan penelitian atau publikasi ilmiah lainnya, dengan harapan agar mereka lebih memahami logika dan arsitektur penulisan ilmiah. Dengan mengenal kerangka berpikir filsafati, maka kita secara lebih mudah akan menguasai hal-hal yang bersifat teknis. Selanjutnya itu pengajuan masalah. Langkah pertama dalam suatu penelitian ilmiah adalah mengajukan masalah. Suatu hal yang harus disadari bahwa pada hakikatnya suatu masalah tidak pernah berdiri sendiri dan terisolasi dari faktor-faktor lain. Selalu terdapat konstelasi yang merupakan latar belakang dari suatu masalah tertentu. Secara operasional, suatu gejala baru dapat disebut masalah yang bersifat situasional. Inilah maka kita dapat mengidentifikasikan objek yang menjadi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Permasalahan harus dibatasi ruang lingkupnya. Pembatasan masalah merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor mana saja termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang tidak.
Perumusan masalah dijabarkan dari identifikasi dan pembatasan masalah, atau dengan kata lain, perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Setelah masalah berhasil dirumuskan dengan baik, maka langkah kedua dalam metode ilmiah adalah mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Cara ilmiah dalam memecahkan persoalan pada hakikatnya adalah mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Pada hakikatnya, kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis didasarkan pada argumentasi berpikir deduktif dengan mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar dalam kerangka argumentasi akan menjadi dua hal. Yang pertama yaitu karena kebenaran pernyataan ilmiah telah teruji lewat proses keilmuan, maka kita merasa yakin bahwa kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban yang terandalkan. Yang kedua yaitu dengan mempergunakan pernyataan yang secara sah diakui sebagai pengetahuan ilmiah, maka pengetahuan baru yang ditarik secara deduktif akan bersifat konsisten dengan tubuh pengetahuan yang telah disusun. Setelah kita berhasil merumuskan hipotesis yang diturunkan secara deduktif dari pengetahuan ilmiah yang relevan, maka langkah berikutnya adalah menguji hipotesis tersebut secara empiris. Artinya, kita melakukan verifikasi apakah pernyataan yang dikandung oleh hipotesis yang diajukan tersebut didukung atau tidak dinyatakan yang bersifat faktual. Metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. Jadi metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Pada hakikatnya, proses verifikasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data di mana kesimpulan yang ditarik kemudian dibandingkan dengan hipotesis untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan tersebut ditolak atau diterima. Dengan demikian, maka teknik-teknik yang tergabung dalam metode penelitian permasalahan yang diajukan. Cara ilmiah dalam memecahkan persoalan pada hakikatnya adalah mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Pada hakikatnya, kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis didasarkan pada argumentasi berpikir deduktif dengan mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis-premis dasarnya. Mempergunakan pengetahuan ilmiah sebagai premis dasar dalam kerangka argumentasi akan menjadi dua hal. Yang pertama yaitu karena kebenaran pernyataan ilmiah telah teruji lewat proses keilmuan, maka kita merasa yakin bahwa kesimpulan yang ditarik merupakan jawaban yang terandalkan. Yang kedua yaitu dengan mempergunakan pernyataan yang secara sah diakui sebagai pengetahuan ilmiah, maka pengetahuan baru yang ditarik secara deduktif akan bersifat konsisten dengan tubuh pengetahuan yang telah disusun. Setelah kita berhasil merumuskan hipotesis yang diturunkan secara deduktif dari pengetahuan ilmiah yang relevan, maka langkah berikutnya adalah menguji hipotesis tersebut secara empiris. Artinya, kita melakukan verifikasi apakah pernyataan yang dikandung oleh hipotesis yang diajukan tersebut didukung atau tidak dinyatakan yang bersifat faktual. Metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. Jadi metodologi penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Pada hakikatnya, proses verifikasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data di mana kesimpulan yang ditarik kemudian dibandingkan dengan hipotesis untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan tersebut ditolak atau diterima. Dengan demikian, maka teknik-teknik yang tergabung dalam metode penelitian
harus dipilih yang bersifat cocok dalam perumusan hipotesis. Penyusunan metodologi, maka teknik-teknik yang tergabung dalam metode penelitian harus dipilih yang bersifat cocok dalam perumusan hipotesis. Penyusunan metodologi penelitian mencakup kegiatan-kegiatan seperti berikut. Yang pertama yaitu tujuan penelitian secara lengkap dan operasional dalam bentuk pernyataan yang mengidentifikasi variabel-variabel dan karakteristik hubungan yang akan diteliti. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian di mana akan dilakukan generalisasi mengenai variabel yang diteliti. Yang ketiga, metode penelitian yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan tingkat generalisasi yang diharapkan. Yang keempat yaitu teknik pengambilan contoh yang relevan dengan tujuan penelitian, tingkat keumuman, dan metode penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data yang mencakup identifikasi variabel yang akan dikumpulkan, sumber data, teknik pengukuran, dan teknik mendapatkan data. Yang terakhir yaitu teknik analisis data yang mencakup langkah-langkah dan teknik analisis yang dipergunakan yang ditetapkan berdasarkan pengajuan hipotesis. Hasil dari penelitian. Dalam membahas hasil penelitian, tujuan kita adalah membandingkan kesimpulan yang ditarik dari data yang telah dikumpulkan dengan hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian dapat dilaporkan dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menyatakan teknik analisis data. Yang ketiga, mendeskripsikan hasil analisis data. Yang keempat, memberikan penafsiran terhadap kesimpulan analisis data. Yang terakhir, menyimpulkan pengujian hipotesis apakah ditolak atau diterima. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan sintetis dari keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari masalah, kerangka teoritas, hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Sintetis ini membuahkan kesimpulan yang ditopang oleh suatu kajian yang bersifat terpadu dengan meletakkan berbagai aspek penelitian dalam perspektif yang menyeluruh. Kesimpulan dapat diperinci ke dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang kesimpulan penelitian merupakan sintesis berdasarkan keseluruhan aspek. Yang ketiga, pembahasan kesimpulan penelitian dengan melakukan perbandingan terhadap penelitian lain. Yang keempat, mengkaji implikasi penelitian. Dan yang terakhir, yang kelima, mengajukan saran. Selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak merupakan ringkasan seluruh kegiatan penelitian yang paling banyak terdiri dari 3 halaman. Keseluruhan abstrak merupakan sebuah utuh dan tidak dibatasi oleh subjudul. Yang terakhir, daftar pustaka. Pada hakikatnya daftar pustaka merupakan inventarisasi dari seluruh publikasi ilmiah maupun non-ilmiah yang digunakan sebagai dasar bagi pengkajian yang dilakukan riwayat hidup. Sebuah tulisan ilmiah kadang-kadang disertai riwayat hidup penulisannya. Riwayat hidup ini biasanya merupakan deskripsi latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang mempunyai hubungan dengan penulisan ilmiah yang disampaikan. Teknik penulisan ilmiah mempunyai 2 aspek, yaitu yang pertama, gaya penulisan dalam bentuk pernyataan ilmiah, serta teknik notasi dalam menyebutkan sumber dari pengetahuan ilmiah yang dipergunakan dalam penulisan. Selanjutnya yaitu komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan tepat yang memungkinkan proses penyampaian pesan yang bersifat reproduktif dan impersonal. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, struktur penulisan ilmiah yang secara logis dan kronologis mencerminkan kerangka penalaran ilmiah. Pembahasan ini ditujukan bagi mereka yang sedang menulis tesis disertai laporan penelitian atau publikasi ilmiah lainnya, dengan harapan agar mereka lebih memahami logika dan arsitektur penulisan ilmiah. Dengan mengenal kerangka berpikir filsafati, maka kita secara lebih mudah akan menguasai hal-hal yang bersifat teknis. Ada beberapa struktur penulisan dan penelitian ilmiah, yaitu yang pertama pengajuan masalah, yang kedua penyusun kerangka teori dan pengajuan hipotesis, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil penelitian, dan yang